Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-48 yang pada pertemuan ini kita akan membaca bait syair yang ke-45 dan disebutkan oleh penulis pada halaman 66, maksudnya 65. Baik, pada bait syair 45 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa iyyaka wal mar'a alladhi in sahibtahu khasirta khasaran laisa fihi taraddudu. Dan hendaknya engkau berwaspada, ya. Iyyaka di sini kalimat tahdzir, ya. Hendaknya engkau berwaspada dari seseorang yang in sahibtahu, apabila kamu berteman dengannya, khasirta khasaran, kamu akan mendapatkan kerugian, laisa fihi taraddudu, yang pada kerugian tersebut tidak ada keraguan. Maksudnya kerugian yang jelas. Ini adalah lanjutan dari bait syair yang sebelumnya, yang mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada bait syair sebelumnya menganjurkan kita untuk memilih teman-teman atau sahabat atau teman karib yang baik-baik, yang saleh, yang dari situ kita akan mendapatkan kebaikan, yang mana teman-teman yang baik itu akan menuntun kita kepada kebaikan insyaallah ta'ala. Maka sebaliknya hendaknya kita berwaspada dari teman yang buruk, berwaspada dari orang yang apabila kita berteman dengannya maka kita akan mendapatkan keburukan. Nah, Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu ta'ala menerangkan, yuhadziru min qarinis su'i wa khalitil fasadi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di yuhadziru, memperingatkan dari qarinis su', dari teman yang buruk, wa khalitil fasadi, dan teman bergaul yang rusak, ya. Wa man suhbatuhu syarrun 'alal insan, dan dari orang yang bersahabat dengannya itu merupakan keburukan bagi seseorang, ya. Bukan mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan keburukan disebabkan karena pergaulan dengannya. Sawa'un min arbabil bid'ah wal maqalatil batilati aw min ashabil fusuqi wal ma'asi wal atham. Baik orang tersebut dari kalangan orang-orang yang suka berbuat bid'ah ataupun memiliki keyakinan-keyakinan yang batil, aw min ashabil fusuqi wal ma'asi wal atham, atau orang-orang yang suka berbuat kefasikan, kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, di sini Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala menerangkan kepada kita menjelaskan kepada kita buruknya orang itu, buruknya teman bergaul itu bisa dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi keburukan ilmiah, yang kedua dari sisi keburukan amaliyah. Maksudnya apa? Yang pertama adalah orang yang buruk dari sisi ilmiahnya, dari sisi ilmunya, yang mana dia adalah orang-orang yang memiliki syubhat, orang-orang yang memiliki banyak syubhat, yang menganggap sesuatu itu kebenaran padahal itu bukan kebenaran, ya. Dia memiliki keyakinan-keyakinan yang batil yang dia anggap kebenaran. Dia melakukan amalan-amalan yang sesungguhnya bukan bagian dari Islam, tapi dia anggap sebagai bagian dari Islam. Ini adalah bid'ah. Yang mana orang yang berteman dengan orang semacam ini sangat-sangat mungkin terpengaruh, ya, sangat-sangat mungkin terpengaruh dalam hal keyakinannya, dalam hal amalannya. Dan ini merupakan satu penyakit yang sangat berbahaya sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, ya. Ini bahwasanya penyakit syubhat ini penyakit yang sangat berbahaya, ya. Maka orang yang bergaul dengan mereka ini sangat mungkin terpengaruh, ya, memiliki keyakinan yang sama-sama batilnya, melakukan amalan-amalan yang
sama-sama bukan bagian dari Islam yang dia anggap sebagai bagian dari Islam, melakukan amalan-amalan kebid'ahan, ya, maka ini berbahaya bergaul dengan orang-orang yang semacam ini. Yang kedua adalah orang yang rusak dari sisi amaliyahnya. Artinya dia mungkin sudah mengetahui kebenaran-kebenaran, tetapi karena syahwatnya, karena tuntutan syahwat dia, artinya dia telah memperturutkan hawa nafsunya dari sisi syahwatnya, maka dia melakukan berbagai macam kefasikan, kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya. Maka mereka pun juga bisa mempengaruhi teman-teman yang bergaul dengan mereka. Ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan li'anna musahabata mithli haula'i wa mubasatatahum tuaddi ila ta'athuri bihim. Karena sesungguhnya bersahabat dengan semisal mereka ini dan ini beramah tamah atau bergaul, ya, bercengkrama dengan mereka ini akan menghantarkan kepada at-ta'athuri bihim. Ini mendapatkan pengaruh dari mereka. Jadi seseorang yang banyak bergaul dengan orang semacam itu tentu saja akan mendapatkan pengaruh sedikit banyak dari mereka. Illa idza jalasa mu'athiran bima ataahu Allahu minal ilmi wan nasihati wal bayan. Kecuali apabila dia itu jalasa, duduk dalam keadaan mu'athiran, ini memberikan pengaruh ini kepada mereka, malah memberikan pengaruh kepada mereka bima ataahu Allahu minal ilmi wan nasihati wal bayan, karena Allah Ta'ala telah memberikan kepada dia berupa ilmu, nasihat, kemampuan untuk memberikan nasihat dan menjelaskan kebenaran. Maksudnya seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, kemampuan untuk memberikan nasihat dan menjelaskan, ya, kemampuan untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, inilah yang akan bisa mempengaruhi orang-orang yang buruk tadi. Sehingga ketika dia duduk-duduk dengan orang-orang yang buruk tadi, bukan dia yang terpengaruh, tetapi malah dia memberikan pengaruh kepada mereka. Pengaruh yang baik tentu saja, ya. Tapi ini adalah orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala berikan anugerah tersebut, ya. Tapi pada umumnya manusia yang tidak memiliki hal seperti ini maka sangat berbahaya duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang buruk. Maka Syekh mengatakan amma in jalasa ma'ahum majalisa mu'anasatin wa mubasatatin faqad ya'ti alaihi yaumun yakunu fihi mithlahum muta'athiran bihim. Adapun apabila dia duduk bersama dengan mereka majalisa mu'anasatin wa mubasatatin, yaitu dengan keadaan duduk-duduk yang ini mu'anasah, yaitu duduk-duduk yang sifatnya itu bercengkrama, ini beramah tamah, ya. Ini tidak ada unsur nasihat menasihati dalam kebenaran. Faqad ya'ti alaihi yaumun yakunu fihi mithlahum. Maka akan datang, bisa jadi akan datang kepada dia satu hari yang mana dia nanti pada hari tersebut akan menjadi seperti mereka, muta'athiran bihim, dan terpengaruh oleh mereka. Ya. Oleh karena itu, benarlah kata Syekh, hendaknya kita berwaspada, iyyaka, ya, wal mar' alladhi in sahibtahu khasirta khasaran laysa fihi taraddudu. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kesempatan ini beliau menerangkan bahwasanya di zaman ini ada satu keadaan di mana seseorang itu sangat mudah sekali berteman dengan sesuatu yang sangat buruk. Ya, kita lihat di sini. Beliau mengatakan wa fi zamanina hadza istajadda naw'un minal ashabi wal khulata'i lam yakun lahum wujudun fi zamani sabiqi. Pada zaman kita sekarang ini istajadda, telah menjadi baru, ya, naw'un minal ashab, ya, ada satu macam dari sahabat-sahabat wal khulata, teman bergaul, lam yakun lahum wujudun, yang sebelumnya tidak pernah ada wujudnya fi zamani sabiq, pada zaman sebelumnya. Maksudnya pada zaman kita sekarang ini ada jenis-jenis pergaulan, pertemanan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya. Wa athara ala jalisi ta'thiran khatiran lil ghayah. Sedangkan
ini teman duduk dan teman bergaul tersebut yang pada zat ini ada, sebelumnya belum pernah ada ini, bahkan athara ala jalisihi, bisa memberikan pengaruh kepada teman duduknya ini, ta'thiran khatiran, pengaruh yang sangat berbahaya, lil ghayah, ya, yang sangat-sangat berbahaya. Artinya pengaruhnya sangat besar sekali. Ya, ini adalah istilahnya teman duduk yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada, tetapi pengaruhnya sangat besar. Wajana ala kathirin minan nasi jinayatan balighatan, dan telah merugikan banyak manusia, jinayatan balighatan, dengan bentuk kerugian yang sangat-sangat besar. Ya, ini telah menjadikan orang-orang ini mendapatkan keburukan gara-gara teman-teman ataupun sahabat-sahabat jenis yang baru ini. Apa yang dimaksud oleh beliau di sini? Ala wa huwa mujalasatul qanawatil fadhaiyati wa mawaqi'ish syabakatil ankabutiyati. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud di sini adalah mujalasatu, ya, berduduk-duduk, bermajelis, berteman, ya, bersanding dengan qanawatil fadhaiyah. Ini channel-channel ini channel-channel televisi dan lain sebagainya, wa mawaqi'ish syabakatil ankabutiyah, dan website-website yang ada di internet, ya kan. Artinya dengan fasilitas komunikasi hubungan antar manusia pada zaman ini yang ditunjang dan didukung oleh kemajuan teknologi internet, ya, adanya channel-channel YouTube dan sebagainya, ya, maka ini sungguh menjadi sahabat dan teman bagi banyak kaum ataupun manusia ketika dia bersendirian, ya, berteman dengan internet tersebut. Katsirun minan nasi asbaha lahu ma'al mawaqi'i wal qanawati suhbatun yujalisuha jalasatin tawilatin jiddan. Maka banyak dari manusia itu, ya, dia menjadi bersama dengan ini al-mawaqi', situs-situs internet dan channel-channel yang ada di internet itu, suhbatun, dia memiliki suhbah, pertemanan, persahabatan, yujalisuha, yang dia duduk bersama dengannya, jalasatin tawilatin jiddan, jalasatin tawilatan jiddan, yang dia duduk bersamanya dengan ini waktu duduk yang sangat-sangat lama sekali. Kita lihat, bahkan mungkin di antara kita pun merasakannya, ya kan, berjam-jam dia betah dengan HP-nya untuk melihat internet, untuk melihat channel-channel yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Wa yaral ashkhas alladhina yusahibuhum fi tilkal qanawati awil mawaqi'i, dan dia melihat banyak individu-individu manusia yang menemani mereka pada channel-channel tersebut dan situs-situs tersebut. Ya, apalagi sekarang ini ada media sosial, Facebook dan lain sebagainya, ya. Wa yasma' hadithahum wa yushahidu af'alahum, dia bisa mendengar percakapan mereka, ya, pembicaraan mereka, bisa melihat perbuatan mereka, tindakan mereka. Thumma ma'amarril ayyam yata'atharu bitilkal akhlaqiyat, kemudian bersamaan dengan berjalannya hari-hari, maka dia pun terpengaruh dengan akhlak dan perangainya itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau perangainya adalah perangai yang buruk. Nah, tapi kalau perangainya adalah perangai yang baik, nah, kita bisa memilih channel-channel yang baik, maka alhamdulillah. Tapi banyak di antara manusia yang tidak bisa memilih ini mana yang baik bagi dirinya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal bidzalika as-suful wal inhitat wat taraddi. Thumma ma'a marri al-ayyam yata'atharu bitilka al-akhlaqiyat bal bidzalika as-suful wal inhitat wat taraddi wal a'mal al-mashinati al-qabihati. Ya, bersamaan dengan berjalannya waktu, berjalannya hari-hari, maka dia terpengaruh dengan akhlak perangainya itu, bahkan terpengaruh dengan ini kerendahan, ya, sifat kerendahan yang ada padanya dan amalan-amalan yang buruk, yang sangat jelek. Wa kam min unasin janat tilkal musyahadat alaihim jinayatan 'azimatan fi adyanihim,
wa ibadatihim wa akhlaqihim wa uqulihim wa ahdathat fihim tahawulan khatiran. Dan betapa banyak manusia yang musyahadat ini, tontonan-tontonan itu telah memberikan pengaruh yang buruk kepada mereka, dengan pengaruh buruk yang sangat besar fi adyanihim, ya, pada agama mereka, pada ibadah mereka, pada akhlak mereka, pada akal mereka. Bahkan ini ahdatsat fihim tahawulan khatiran, telah ini menyebabkan pada diri mereka itu perubahan yang sangat besar, perubahan yang berbahaya, yang signifikan. Maka ini tentunya harus kita waspadai. Fawajaba akhdhul haytati wal hadari hatta yaslama lil mar'i dinuhu. Maka wajib untuk berhati-hati dan berwaspada sehingga seseorang itu menjadi selamat agamanya. Amma ayyakuna mukhatiran bidinihi bihadhihi at-tariqati al-muzriyati wal i'adzu billah fahadha min a'dhamil jinayat. Adapun seseorang ini mukhatiran bidinihi, membahayakan agamanya dengan cara yang sangat rendahan ini, ya, cara yang merendahkan ini, wal i'adzu billah, yakni dia terus terpengaruh terus tenggelam di dalam melihat dan menonton channel-channel yang buruk, situs-situs yang tidak benar, wal i'adzu billah fahadha min a'dhamil jinayat. Maka ini merupakan kejahatan terburuk, terbesar, ya, wa 'azami asbabil khusran, dan merupakan sebab terbesar dari kerugian, kama qala an-nazimu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi an-Nazim yang membuat nazam syair di atas, khasirta khasaran laisa fihi taraddudu, engkau akan merugi dengan kerugian yang tidak diragukan lagi. Ay bayinan wadihan, itu kerugian yang sangat jelas, la syakka fi wuduhi khuturatihi wala raiba, yang tidak ragu lagi di dalam jelasnya bahaya hal tersebut, ya, tidak diragukan lagi. Nah, inilah ini bait syair yang ke-45 sebagai pelengkap dari bait syair yang ke-44. Ini tentang ini hendaknya kita memilih teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang buruk. Baik, kita lanjutkan. Ini di akhir pelajaran ini kita sampaikan beberapa kesimpulan yang kita ambil dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama adalah peringatan untuk menjauhi teman pergaulan yang buruk, karena hal itu berakibat akan menyebabkan kerugian bagi kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah buruknya teman bisa dari dua sisi. Ini ketika seseorang memiliki teman yang buruk, maka keburukannya itu bisa dari dua sisi. Yang pertama adalah teman yang buruk dari sisi pemahaman ilmu agamanya, yaitu orang yang terkena penyakit syubhat. Maka ini juga kita harus hindari, ya. Jangan kita jadikan mereka sebagai teman, seperti orang-orang yang memiliki keyakinan dan akidah yang salah, atau orang-orang yang terbiasa melakukan amalan-amalan yang bid'ah. Ini karena syubhat mereka memiliki keburukan ini, maka kita jauhi orang tersebut. Dan yang kedua adalah teman yang buruk dari sisi amaliyahnya. Ya, bisa jadi orangnya itu memiliki pemahaman ilmu agama yang benar, ya, dia memiliki keyakinan yang benar, ya, namun orang tersebut adalah orang yang terkena penyakit memperturutkan syahwatnya, sehingga dia tidak mengikuti ilmunya tersebut, seperti para pelaku maksiat dan dosa-dosa besar. Ini orang-orang yang berbuat maksiat itu dia tahu yang dia lakukan adalah dosa, yang dia lakukan adalah maksiat kepada Allah Ta'ala, tapi karena dia terkena penyakit syahwat, dia memperturutkan hawa nafsunya di situ, maka dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ini juga patut untuk kita hindari orang yang semacam ini. Nah, kemudian yang ketiga, adanya teman pergaulan modern yang juga memiliki pengaruh buruk yang sangat besar. Yang dimaksud di sini adalah internet dengan segala hal yang ada padanya. Maka hendaknya kita itu harus berwaspada ketika kita menggunakan fasilitas yang ada pada zaman kita sekarang ini, kemudahan yang ada pada zaman kita sekarang ini, adanya internet ini, ya, maka ini mengandung satu yang baik dan banyak sekali mengandung keburukan. Oleh karena itu hendaknya kita bisa pandai-pandai untuk memanfaatkan kebaikan yang ada pada internet, untuk mengaji misalnya,
ya, untuk mencari sesuatu hal yang informasi yang baik yang kita butuhkan. Tetapi hendaknya kita berwaspada jangan sampai kita tergelincir dalam menggunakan internet tersebut sehingga terjerumus ke dalam keburukan-keburukan yang ada di dalam internet yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian yang keempat, dan ini yang sangat penting, hendaknya kita selalu berusaha mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Inilah yang akan menjadi tameng bagi kita dari keburukan-keburukan. Kalau kita berusaha untuk mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, maka insya Allah kita akan bisa terjaga dari keburukan-keburukan itu. Ya, taib, inilah yang bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab ini pada kesempatan yang lain. Kita akhiri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.